Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Raja Widyanovci, saya Didi Mas Riyadi, kelas 1H jurusan Ilmu Komunikasi, mahasiswa UIN Suska Riau, akan membacakan kultum yang berjudul Malaikat dalam Perspektif Al-Quran. Malaikat dalam perspektif Al-Quran. Malaikat digambarkan sebagai satu entitas wujud yang sifatnya spiritual saja. Mereka sibuk berzikir dan memuji Tuhannya. Hal ini diisyaratkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pada ayat ini terjadi dialog antara Tuhan dan malaikat tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Malaikat menjelaskan dirinya sebagai makhluk yang senantiasa bertasbih dan memuji serta mensucikan Tuhan. Mereka tidak pernah membangkang atas perintah Tuhannya, karena mereka tidak diberikan nafsu oleh Tuhan, sehingga mereka hanya taat serta bertasbih tanpa melakukan pembangkangan seperti yang dilakukan oleh manusia. Dalam ayat lain, Al-Quran menggambarkan bahwa malaikat memiliki sayap seperti yang telah diisyaratkan dalam surah Al-Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaknya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini, kita bisa melihat penggambaran Al-Quran bahwasanya malaikat sebagai makhluk Tuhan memiliki sayap. Ada yang 2, 3, dan 4. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Akil mengatakan dalam bukunya Menyelisik Alam Malaikat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat Jibril dengan 600 sayap yang dimilikinya. Namun, apakah sayap yang dimaksud adalah sayap seperti yang kita lihat di alam nyata atau yang memiliki makna metafisikanya sendiri? Karena sayap yang diartikan memiliki fungsi untuk malaikat memainkan perannya sebagai perantara dari alam metafisik ke alam fisik. Ayat di atas juga menegaskan bahwa para malaikatlah yang mengurus berbagai urusan, salah satunya ialah menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia.
Tuhan sebagai Tuhan adalah Dia yang bersifat tanzih dari sifat-sifat material transpenden, memerlukan perantara untuk berhubungan dengan manusia yang bersifat sangat material. Meskipun di dalam dirinya memiliki sifat spiritual, perantara inilah yang disebut sebagai malaikat. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada Nabi Muhammad SAW memperantarai Jibril sebagai penyampainya. Baik Al-Quran dan filsafat Islam memaknai malaikat sebagai perantara, baik perantara pencipta dengan ciptaannya maupun perantara antara hierarki cahaya tertinggi dengan cahaya yang terlemah manusia. Al-Quran dan filsafat mengamini adanya malaikat dengan berbagai macam perbedaan, tetapi tidak mengubah eksistensi dan substansi dari malaikat itu sendiri. Dengan demikian, bahwa keberadaan malaikat itu benar berdasarkan argumentasi ini, dan meyakininya memerlukan satu bangunan argumen rasional, karena malaikat bukan sesuatu yang bisa dibuktikan secara kasat mata. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.